Di tahun 1910, Soekarno kecil masih berusia 9 tahun sudah mampu menguasai bahasa Arab, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Bisa dikatakan Soekarno kecil memiliki kemampuan di atas rata-rata anak di usianya. Kali ini kita masuk pada storytelling dengan tema sejarah kehidupan pribadi Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama dan juga Bapak Proklamator Indonesia. Namanya sangat harum tertulis di buku-buku sejarah saat kita masih duduk di bangku sekolah. Beliau sangat gigih melawan penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, dan hingga Indonesia mampu menjadi negara merdeka di 17 Agustus 1945. Dalam buku sejarah di sekolah kan cuma dijelaskan seperti apa perjuangan beliau meraih kemerdekaan. Tapi, storytelling yang aku bahas ini lebih difokuskan kepada kehidupan pribadi Bapak Presiden Soekarno. Yang kehidupannya sungguh unik dan kontroversinya bikin geleng-geleng kepala. Di sini yang aku ceritain udah sesuai dengan sejarah yang tertulis di sosial media yang bisa diakses oleh siapa aja. Jadi, untuk Anda yang lebih suka mendengarkan cerita daripada membaca sendiri, it's fine, aku ceritain ya. Kalau ada kesalahan cerita atau ada info yang kurang, bisa banget ya ditambahin infonya di kolom komentar. Presiden Soekarno bukan terlahir dengan nama Soekarno, bahkan nama aslinya, nama lengkapnya itu jauh dari istilah Soekarno. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dengan nama lengkap Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Kusno Sosrodihardjo adalah anak kedua dan memiliki kakak yang usianya 3 tahun di atasnya. Baby Kusno ini sering sakit-sakitan dan tinggal bersama kakeknya. Bernama Raden Harjo Kromo, tinggal di Tulungagung, Jawa Timur. Baru setelah 1909, jadi Kusno itu berusia 8 tahun, dikembalikan lagi hidup bersama orang tuanya di Blitar. Karena baby Kusno ini sering sakit-sakitan, ortunya ini merasa koyoke cah iki ora cocok diwenehi jeneng Kusno Sosrodihardjo. Kabotan, mangkane cah kuwi loro-loron wae. Artinya, ini anak nggak cocok dikasih nama Kusno Sosrodihardjo, keberatan. Makanya anak ini sakit-sakitan. Akhirnya di usia 8 tahun itu namanya diganti menjadi Soekarno. Awalnya Soekarno kecil sekolah di SD yang ada di Tulungagung. Terus pindah ke Mojokerto karena mengikuti dinas kerja ayahnya. Di Mojokerto, ayahnya Soekarno bekerja sebagai kepala sekolah di ST Irlander School. Emang dari kecil itu Soekarno bukan anak-anak biasa. Jadi dari kecil itu sudah ada bibit-bibit dia tuh memiliki kecerdasan yang benar-benar di atas rata-rata anak pada umumnya. Pada saat SD ini Soekarno sudah menguasai bahasa Arab, Jerman, Prancis, Belanda, Jepang, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Bayangin aja ya, anak SD di zaman itu tahun 1909 bisa menguasai bahasa sebanyak itu di tengah kurangnya fasilitas dan iptek itu belum semaju sekarang. Berarti bisa dikatakan prestasinya dari kecil itu memang udah wow banget. 1911 Soekarno pindah di sekolah ELS LUPC Lagire School untuk memudahkannya keterima di Hogere Burger School. Selain karena prestasinya yang memang sungguh mentereng, Soekarno bisa keterima di Hogere Burger School juga karena bantuan teman dari ayahnya. Haji Umar Said Cokro Aminoto yang biasa kita sebut HOS Cokro Aminoto, yang saat itu merupakan pimpinan dan pendiri Serikat Islam. Cokro Aminoto juga menyediakan tempat tinggal buat Soekarno di rumahnya. Sejak Soekarno tinggal di rumah Cokro Aminoto, Soekarno sering bertemu dengan pejabat Serikat Islam lainnya, seperti Alimin, Muso, Darsono, dan Haji Agus Salim. Cokro Aminoto juga merupakan pimpinan dari koran Utusan Hindia. Jadi Soekarno diberikan semacam tugas kehormatan untuk menulis artikel di koran itu. Soekarno emang dasarnya orang yang jenius dan suka tantangan. Soekarno pun dapat mengerjakan tugas tersebut dengan sangat baik. Dan dari situlah Soekarno mengetahui banyak hal-hal baru tentang dunia politik. Dan belajar berbicara di depan orang banyak, belajar berpidato.
Masih di tahun yang sama, Soekarno juga aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo, organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Pulau Jawa. Semakin hari, Soekarno semakin menyelami dunia politik dan sering bertemu juga dengan orang-orang penting, mulai kenal dan berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Dr. Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, sehingga Soekarno lebih menyelami dan paham dengan dunia politik dan perjuangan. Saat itu juga, percikan demi percikan api politik sangat membara di dalam jiwa Soekarno. Itu semua terjadi di saat Soekarno masih berusia 16 tahun. 1919, Suharsikin, istri dari HOS Cokro Aminoto, meninggal dunia. Saat itu, Soekarno bermaksud ingin balas budi, ingin meringankan beban Bapak Cokro Aminoto. Lalu, Soekarno menyampaikan niatnya untuk menikahi putri pertama dari Bapak Cokro Aminoto, bernama Siti Utari. Beliau pun setuju, dan akhirnya 1921, Soekarno dengan Siti Utari menikah. Soekarno saat itu usia 20 tahun dan Siti Utari 16 tahun. Soekarno pernah bilang bahwa Soekarno itu belum pernah menyentuh Siti Utari karena masih sangat di bawah umur. Menikahi Siti Utari itu bukan karena cinta, tetapi ingin balas budi dan menghormati Cokro Aminoto. Masih di tahun yang sama, Soekarno lulus SMA dan bermaksud ingin sekolah ke Belanda, tapi sama ibunya tidak diizinkan karena alasan biaya. Soekarno pun menurut dan akhirnya Soekarno melanjutkan sekolah di Technische Hogeschool yang sekarang itu kita kenal sebagai ITB, Institut Teknik Bandung. Karena sekolah di ITB, akhirnya Soekarno pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Ahmad Sanusi, seorang pengusaha yang aktif dalam organisasi Serikat Islam. Haji Sanusi punya istri yang namanya Inggit Garnasih. Haji Sanusi ini karena sibuk ya, jadi sering pergi keluar kota. Hal inilah yang menyebabkan rumah tangganya retak. Yang akhirnya Haji Ahmad Sanusi dengan Inggit Garnasih bercerai. Dan ternyata pernikahan Soekarno dengan Siti Utari juga cuma bertahan selama 2 tahun. 1923, Soekarno dengan Siti Utari akhirnya resmi bercerai. Dan masih di tahun yang sama, akhirnya Soekarno menikah lagi dengan Inggit Garnasih, yang tak lain dan tak bukan, Inggit Garnasih adalah janda dari Haji Ahmad Sanusi. Saat itu Soekarno berusia 21 tahun dan Inggit usia 35 tahun. Inggit ini menjadi sosok istri yang menemani perjuangan Soekarno, yang menemani awal-awal Soekarno meniti karir, menemani jatuh bangunnya. Tetapi sayangnya Inggit dan Soekarno tidak diberi keturunan. Setelah lulus dari ITB, Soekarno mendirikan biro insinyurnya sendiri bersama Insinyur Anwari. 25 Mei 1926, Soekarno lulus dari ITB dan mendapatkan gelar sebagai insinyur. Dan saat inilah kita bisa memanggil dengan sebutan Insinyur Soekarno. Selama berkarir sebagai insinyur, telah merancang dan membangun bangunan dan rumah-rumah ikonik seperti GBK, Monas, Hotel Indonesia, dan masih banyak bangunan lainnya. Ya emang dasarnya dari kecil emang udah jenius, jadi pada saat dewasa ya bisa menghasilkan karya-karya yang benar-benar wow, dan hingga saat ini Monas GBK masih tetap bisa kita nikmati. Selain jadi insinyur, Insinyur Soekarno juga pernah bekerja sebagai karyawan tidak tetap di Stasiun Semut, Surabaya. Sambil juga jadi guru, penulis, dan juga memimpin pergerakan di saat itu. Dan profesi itu semua bisa dikatakan dilakukan hampir dalam waktu yang sama. Bisa ya satu orang melakoni berbagai profesi yang sama. Kalau aku mikirnya sih, ya emang pada dasarnya Pak Soekarno ini pekerja keras. 4 Juni 1927 saat Insinyur Soekarno berusia 26 tahun, beliau membangun Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI dengan tujuan Indonesia supaya bisa lepas dari penjajahan Belanda. Karena aktif dalam Partai PNI, Soekarno dipenjara. Jadi ditangkap terus dijebloskan ke dalam penjara. Yang nangkep itu Belanda. Insinyur Soekarno itu dipenjara bersama ketiga temannya, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Masku Sumodirejo. Semuanya itu dipenjara di Benceu, Bandung. Dengan tuduhan, mereka semua itu akan menggulingkan pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah beberapa tahun, mereka semua dibebaskan. Tapi di tahun 1930, Soekarno kembali lagi dimasukkan ke dalam lapas Sukamiskin karena berkonflik dengan salah satu pengusaha Belanda.
Karena saat itu Soekarno dianggap benar-benar sangat membahayakan pemerintah kolonial Belanda. 1931 PNI dibubarkan. 1932 Soekarno bergabung dengan Partai Partindo. Sayangnya Soekarno ketahuan lagi kalau Soekarno itu bergabung dalam partai. Akhirnya Soekarno dan keluarganya diasingkan ke kota ND, Nusa Tenggara Timur. Di akhir 1932, suatu hari yang bersejarah, tiba-tiba, Insinyur Soekarno mendapatkan kritik pedas. Yang mengkritik itu adalah seorang pemuda yang saat itu juga sedang memimpin suatu partai, Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Pemuda tersebut bilang, PNI itu dulu salah. Salahnya itu, PNI itu hanya bertumpu kepada satu pemimpin, yaitu Soekarno. Karena Soekarno dihukum, dipenjara oleh Belanda, ya akhirnya PNI itu bubar karena tidak punya pimpinan. Soekarno pun juga mengkritik pemuda itu. Soekarno bilang, nggak mungkin kemerdekaan Indonesia itu akan dicapai apabila pengurus partai, orang-orang yang berpendidikan seperti Anda itu tidak berinteraksi langsung dengan rakyat. Kebayangkan gimana perdebatan sengit saat itu. Dan pemuda yang berdebat sengit dengan Insinyur Soekarno itu adalah Muhammad Hatta, yang hits kita panggil dengan Bung Hatta. Walaupun mereka berdua memiliki pandangan politik yang berbeda, demi kemerdekaan Indonesia, mereka berdua mengesampingkan ego masing-masing. Akhirnya mereka berdua, Bung Hatta dengan Soekarno itu bergabung untuk melakukan sesuatu bersama. 1938 saat Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu, Soekarno masih dengan Inggit Garnasih. Soekarno bertemu dengan anak sekaligus murid dari salah satu pimpinan Muhammadiyah, yaitu Fatmawati. Awalnya pertemuan itu dengan hubungan yang sewajarnya aja antara guru dan murid, tapi karena tresno jalaran soko kulino, ketemu setiap hari, ketemu berkali-kali, akhirnya benih-benih cinta itu tumbuh. Jadi ternyata Soekarno dan Fatmawati itu saling suka. Soekarno jatuh cinta kepada Fatmawati dan bilang ke Inggit kalau ingin menikahi Fatmawati. Tentu saja saat itu Inggit marah dan no, big no, aku nggak mau dipoligami. Akhirnya, Inggit meminta Soekarno untuk memulangkan dia ke kampung halamannya. Awal 1943, Inggit dan Soekarno akhirnya bercerai. Dan masih di tahun yang sama, 23 Agustus 1943, akhirnya Soekarno menikah dengan Fatmawati. Saat itu, Soekarno 42 tahun dan Fatmawati masih 20 tahun. Dari pernikahan inilah Soekarno dianugerahi 5 orang anak. Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. 1945 dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan, akhirnya Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui best relationship, akhirnya Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Istri presiden saat itu adalah Ibu Fatmawati, otomatis menjadi ibu negara dan sekaligus orang pertama yang menjahit bendera merah putih. 1952 dalam perjalanan ke Yogyakarta untuk meresmikan pemugaran komplek Candi Prambanan dan Masjid Syuhada, Presiden Soekarno mampir ke rumah dinas Bupati Salatiga. Untuk pertama kalinya Presiden Soekarno bertemu dengan Hartini. Hartini saat itu sudah memiliki suami, tetapi hubungannya tidak harmonis dengan suaminya. Akhirnya Hartini dengan suaminya bercerai. 1953, Presiden Soekarno dengan Ibu Negara Fatmawati memutuskan untuk berpisah. Dengan alasan Soekarno ingin menikahi Hartini karena Ibu Fatmawati tidak mau dipoligami, akhirnya memilih untuk bercerai. Hartini adalah seorang wanita kelahiran Ponorogo 20 September 1924. 7 Juli 1953 akhirnya Soekarno menikah dengan Hartini. Menikah di Istana Cipanas Bogor, saat itu Soekarno usia 52 tahun dan Hartini 28 tahun. Pernikahan ini bikin geger kaum perempuan. Dari Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, yang sangat menentang poligami Soekarno. Karena hal ini, banyak pihak yang tidak suka dengan Hartini dan enggan untuk bertemu dan menjalin silaturahmi dengan Hartini. Parahnya, ada seseorang dari kelompok anti-Soekarno melakukan aksi coret-coret di dinding rumah Hartini dengan tulisan Hartini Lonte Agung. Tentu saja hal ini membuat Presiden Soekarno saat itu marah besar. Pasangan Soekarno-Hartini dikaruniai 2 anak laki-laki, Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Sosok Hartini ini menjadi ibu dan istri yang sangat sabar. Dia menemani Presiden Soekarno di karir politik dan benar-benar merawat dengan telaten Pak Soekarno pada saat sakit.
1956, Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta mengundurkan dari jabatannya karena Bung Hatta merasa sudah tidak sejalan dengan Presiden Soekarno. Emang saat itu karir politik Soekarno sedang goyah. 1958, saat Presiden Soekarno sedang menaiki pesawat Garuda Indonesia, bertemu dengan salah satu pramugari yang bernama Kartini Manopo, perempuan yang berasal dari Bolang, Sulawesi Utara. Saat itu, Presiden Soekarno masih menjalani pernikahannya dengan Hartini. 1959, Presiden Soekarno menikahi Kartini Manopo secara siri. Dan masih di tahun yang sama, Soekarno juga bertemu dengan salah satu wanita cantik yang berasal dari Jepang, bernama Naoko Nemoto. Dan seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya, setiap ketemu wanita cantik, dari mata turun ke hati. Sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi? Berdasarkan sejarah di Google, ada dua versi cerita. Pertama, Presiden Soekarno pertama kali bertemu dengan Naoko di salah satu klub di Jepang. Pak Karno jatuh cinta pada pandangan pertama saat itu. Versi kedua, Pak Soekarno pertama kali ketemu Naoko di Juni 1959 di Hotel Imperial Jepang, dan saat itulah mereka berdua saling tuker-tukeran surat cinta. Presiden Soekarno mengirimkan undangan ke Naoko untuk datang ke Indonesia, dan di 1962 Presiden Soekarno memutuskan untuk menikahi Naoko. Saat itu Presiden Soekarno berusia 60 tahun, Naoko 22 tahun. Karena Naoko menikah dengan Presiden Soekarno, akhirnya kan Naoko otomatis menjadi ibu negara. Nggak bisa dong dengan status WNA. Akhirnya Naoko mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia dan juga mengubah namanya dari Naoko Nemoto menjadi Ratna Sari Devi. Ibu negara Ratna Sari Devi digadang-gadang sebagai ibu negara, sebagai istri Presiden Soekarno yang paling cantik. Ini ya fotonya ya. Ya bisa dilihat, ini kan pada tahun 1960-an ya. Zaman itu bisa dikatakan masih belum marak oplas, udah itu filler dagu atau tanam benang, dan juga kamera yang dipakai kan masih belum ada kamera 360 atau kamera Beauty Plus ya. Cantiknya tuh sudah seperti ini loh, berarti kemungkinan ini tuh memangnya cantik asli. Bersyukurlah manusia yang dilahirkan cakep secara genetik, karena uang bisa dicari tapi keturunan nggak bisa diubah. Dari pernikahan Soekarno-Ratna Sari Devi lahirlah seorang wanita cantik yang bernama Kartika Sari Devi yang biasa dipanggil Karina. Setahun kemudian, di 1963, Presiden Soekarno kembali menikah lagi dengan wanita yang bernama Haryati, seorang penari di Istana Negara yang bekerja sebagai staf negara bagian kesenian. Saat itu Haryati berusia 23 tahun. Dari pernikahan Soekarno-Haryati dianugerahi satu anak perempuan yang bernama Ayu Gembirowati. Masih di tahun yang sama, 1963, Bapak Presiden Soekarno bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yurike Sangger. Saat mereka berdua mengikuti barisan Bhinneka Tunggal Ika di Blora Senayan. Yurike saat itu adalah siswa SMA, dan setelah berkali-kali bertemu dengan Presiden Soekarno, ternyata Pak Karno dan Yurike itu saling suka. Presiden Soekarno menyatakan perasaannya dan berniat ingin menikahi Yurike. Akhirnya 6 Agustus 1964 Soekarno Yurike menikah. Yurike 19 tahun, Pak Soekarno 63 tahun. Gimana ya? Ini jatuhnya bukan ayah sama anak, tapi kalau menurutku itu kakek sama cucu nggak sih? Dan masih di tahun yang sama, 1964, Presiden Soekarno bertemu kembali dengan wanita cantik yang bernama Heldi Ja'far. Heldi terpilih sebagai bagian dari barisan Bhinneka Tunggal Ika di Istana Negara dalam rangka menyambut tim Piala Thomas 1964. Sudah bisa ditebak, seperti yang sudah-sudah, ternyata mereka berdua saling suka. Akhirnya 1966 Presiden Soekarno menikah dengan Heldi. Soekarno usia 65 tahun, Heldi usia 18 tahun. Sama ya, masih seperti kakek dan cucu. Tapi di pernikahan ini, dari awal menikah itu sudah tidak harmonis. Karena saat itu kebetulan situasi politik lagi panas-panasnya dan karir Pak Soekarno benar-benar goyah. Komunikasi mereka berdua tidak lancar, Heldi bermaksud untuk mengajukan cerai tetapi Pak Karno nggak mau. Di saat itu juga pernikahan Soekarno dan Haryati berakhir di 1966. 1967 pernikahan Pak Soekarno dengan Yurike juga bercerai. Ketika itu, Presiden Soekarno menjadi tahanan rumahan di Wisma Yoso. 1968, Heldi menerima lamaran dari seorang lelaki. Kok berani-beraninya ya lelaki ini ngelamar Heldi? Padahal pada saat itu Heldi dengan Pak Karno itu belum resmi bercerai. Cuma memang sudah LDR, karena kan Pak Karno kan menjadi tahanan rumahan di Wisma Yoso. Ternyata laki-laki ini juga bukan laki-laki sembarangan. Dia adalah keturunan Kerajaan Banjar.
bernama Gusti Supriyansah. Banyak terjadi pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia karena pada saat itu rakyat tidak puas dengan pemerintahan Soekarno dan rakyat menuntut Soekarno turun dari kursi presiden. Berdasarkan sejarah, puncak lengsernya Pak Karno itu berawal dari pemberontakan G30 SPKI 1965 yang melumpuhkan wilayah Indonesia saat itu. 1967 akhirnya Presiden Soekarno mundur dari kursi presiden yang telah dijabatnya selama 22 tahun. Dan digantikan oleh Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Setelah lengser dari jabatannya, Pak Soekarno dihimbau oleh Pak Soeharto untuk meninggalkan Istana Negara. Pak Soekarno lebih memilih tinggal di Wisma Yoso dengan penjagaan aparat yang sangat ketat. Di saat yang sama, Kartini Manopo, yaitu istri Presiden Soekarno yang merupakan pramugari dari maskapai Garuda Indonesia, sedang hamil besar. Dilarikan ke Jerman karena kerusuhan G30 SPKI. Kartini pun melahirkan anak laki-laki di Jerman. Diberi nama Totok Suryawan Soekarno Putra. Saat itu kondisi Pak Soekarno masih berada di Wisma Yoso menjadi tahanan kota dengan penjagaan yang ketat, hidup sendirian tanpa seorang istri. Keluarganya kadangkala menjenguk Pak Karno, tapi itu pun jarang. Dan apabila dijenguk itu juga sangat dijaga oleh aparat. Pak Karno menderita penyakit ginjal yang sangat parah. Karena menjadi tahanan kota, jadi Pak Soekarno saat itu walaupun sakit parah, cuma mendapatkan perawatan seadanya dari dokter. Semakin hari, penyakit Soekarno makin parah. Soekarno makin tua, mulai pikun, dan sudah mulai bicara-bicara sendiri. Akhirnya, 21 Juni 1970, Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dan jenazahnya dimakamkan di Blitar. Kasihan ya, Presiden pertama Republik Indonesia dengan masa tua yang hidup sendirian, sebagai tahanan kota, dijaga oleh aparat, dan juga sangat hidup merana, sakit ginjal, nggak ada yang merawat, tidak didampingin oleh istrinya, padahal udah nikah berapa kali itu ya. Kalau nggak 10-12 kali itu menikahnya. Kira-kira dari takdir hidup Pak Soekarno ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di sini kehidupan pribadinya itu lebih banyak ketemu wanita cantik, suka dinikahin. Ketemu wanita cantik, suka dinikahin. Kan banyak kejadian itunya ya. Cuma yang aku pikirkan itu kira-kira laki-laki yang istrinya banyak itu apa nggak pusing ya? Kan pusing sih mikirin biayain anak sekolah, menghidupi, menafkahi, belum lagi nanti istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu berantem, rebutan, itu apa nggak pusing ya lihat wanita-wanita itu berantem gitu loh maksudnya. Tapi apapun alasannya, Bapak Presiden Soekarno itu sangat berjasa untuk memerdekakan Indonesia sehingga kita sampai sekarang bisa menikmati kemerdekaan ini. Tidak ada salahnya kita doakan dulu supaya Bapak Soekarno tenang di sana. Sebenarnya banyak banget prestasi Pak Soekarno selama menjabat sebagai presiden selama 22 tahun itu. Pak Soekarno bisa berteman dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35 tahun, dan juga bisa makan malam dengan artis Hollywood, Marilyn Monroe, dan juga pernah tercatat dalam suatu sejarah. Amerika itu pernah ingin menfitnah Pak Soekarno dengan skandal video biru, tetapi tidak berhasil. Saat itu pihak Amerika menyebarkan rumor kalau pihak Amerika itu memiliki video skandal Pak Soekarno dengan salah satu artis Hollywood Amerika. Saat mendengar itu, Pak Karno itu malah ketawa dan juga bilang, coba mana videonya, aku pengen lihat. Kocak juga ya. Dan juga terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan cerita saya, dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.